Salam God Lovers. Mari pagi ini penuhi hatimu dengan kasih setia Tuhan. Dengarkan firman Tuhan di pagi ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Shalom God Lovers. Kita jumpa lagi di hari yang kedua setelah kemarin saya membahas tentang suami pertama daripada perempuan Samaria yang ketemu Yesus di sumur Yakub tersebut. Ini peristiwa yang sangat unik sekali sebab perhatikan Yesus dengan sengaja. Kenapa saya katakan dengan sengaja pergi ke situ? Karena seharusnya orang-orang Yahudi itu ketika pulang dari Yerusalem, Yehuda menuju ke Galilea itu mesti ambil jalan memutar ya, tidak langsung seperti ini. Samaria di daerah seperti ini. Tapi Yesus dengan sengaja pergi melewati ke daerah Samaria dengan tujuan untuk menyelamatkan satu perempuan yang ditolak oleh masyarakat. Dan perempuan Samaria itu merupakan gambaran gereja akhir zaman.
Jangan cuma berpikir tentang gedungnya, gedung gereja ataupun kelembagaannya. Saya sedang berbicara tentang gambaran orang-orang percaya kebanyakan di akhir zaman seperti perempuan Samaria itu. Yang mulai rasa malu terungkap keberadaannya karena ada masalah-masalah banyak hal. Bayangkan ada 6 laki-laki, 5 sudah lewat dan tinggal 1 laki-laki di rumahnya. Dan dia berusaha mencari kebahagiaan, dia tidak menemukannya. Justru kehancuran dalam rumah tangganya yang dialaminya. Bukankah itu yang terjadi di banyak masyarakat, apalagi orang-orang yang mengaku dirinya Kristen pada hari-hari ini, sehingga malu ya ketika orang mengoreksi kehidupannya, rasanya mau hidup sendiri saja karena pergi ke sumur Yakub itu sendirian. Dan kita bisa melihat, kemarin saya membahas suami pertama itu berbicara tentang relativisme, tentang melihat bahwa Alkitab bukan kebenaran mutlak, tapi sesuatu yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman atau konteks budaya tertentu, bahkan gaya hidup masyarakat modern. Mulai sekarang Alkitab mengikuti gaya hidup modern. Makanya sekarang banyak orang mengakui bisa menerima pernikahan sejenis LGBTIQ. Diterima ya, kita memang harus terima orangnya, tidak boleh membenci, tetapi perilaku penyimpangan yang terjadi ini jelas itu adalah dosa dan kita harus menolong mereka untuk bisa keluar dari situasi mereka seperti itu. Dan itu suami pertama, gereja kompromi dengan dunia. Suami yang kedua yang akan kita bahas pada saat ini adalah apa yang disebut dengan legalisme. Wah, apa itu maksudnya? Mengamalkan kebenaran di mata Tuhan berdasarkan perbuatan baik manusia dan kecenderungan menghakimi orang lain. Itu telah terjadi di mana-mana pada saat ini. Oh, suami kedua ini dia pikir membawa kebahagiaan setelah dia gagal dengan suami relativisme, suami kompromi dengan dunia. Tapi ternyata suami yang kedua ini pun, perempuan Samaria ini tidak mengalami kebahagiaan. Kenapa saudaraku? Karena semata-mata mengukur kehidupan orang hanya dari perbuatan baik saja. Mari saya mau berkatakan bahwa level perbuatan baik manusia tentu ada motif-motif tertentu yang tidak kelihatan. Berapa banyak ada orang-orang pamer ketika membantu orang lain, masuk di Instagram, sosmed dan sebagainya. Padahal sebetulnya dengan ketidaktulusan ya menolong orang lain, tetapi ada maksud-maksud untuk meninggikan harga dirinya, bahkan mencari followers yang lebih banyak seperti itu. Kecenderungan di mana menghakimi orang lain. Kita bisa lihat legalisme ini meniadakan unsur kasih karunia, jadinya penegakan kepada hukum yang lebih ditekankan. Wow, kita bisa melihat bagaimana sekarang saling menyalahkan terjadi antara gereja satu yang gereja yang lain, merasa yang satu lebih baik daripada yang lain. Sebagai satu tubuh Kristus boleh bersatu bersama-sama, bergerak untuk menuntaskan amanat agung, bergerak untuk memperluas kerajaan Allah supaya dapat dinyatakan di planet bumi ini. Mari hindari suami yang nomor 2 ini, mudah menghakimi orang lain. Ketika kita menunjuk orang lain seperti ini, 3 jari yang lainnya menunjuk kepada diri kita sendiri. Sebab itu mari kita belajar untuk kita bercermin kepada Yesus Kristus yang memiliki, yang mengajarkan, dan dia datang dalam kasih karunia serta kebenaran. Dalam Yohanes 1 menjelaskannya. Ada keseimbangan, ada kebenaran ya, yang dimana hukum ditegakkan, tapi ada kasih karunia di mana kedua-duanya harus berjalan dalam keseimbangan. Dan perempuan ini ternyata gagal dengan suami yang kedua. Hilangkan semua satu gaya hidup yang menghakimi orang lain, saudaraku. Sebab ukuran yang dipakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepada kita. Sebab itu mari buang segala bentuk legalisme dalam diri setiap kita. Dan biarlah kita bergerak dalam keseimbangan dengan kasih karunia yang daripada Tuhan. Suami pertama bicara relativisme,
kompromi dengan dunia. Suami kedua, yaitu yang disebut dengan legalisme. Perbuatan baik saja yang dilihat dalam ukuran kemanusiaan dan mencoba untuk suka menghakimi orang lain. Mari kita hindarkan semuanya itu dalam diri setiap kita dan mengizinkan suami yang sejati, Yesus Kristus, menjadi kepala dalam segala sesuatu dalam kehidupan setiap kita. Kepala di dalam kehidupan roh kita, kepala dalam perasaan, pikiran, kehendak kita, kepala atas tubuh kita juga, supaya seluruh keberadaan hidup kita selaraskan dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Berkati umat-Mu, God lovers ya Tuhan. Tolong kami untuk kami tidak bergaul dengan legalisme, di mana kami hanya mengukur semuanya menurut ukuran perbuatan baik manusia. Padahal Engkau yang melihat hati setiap kami Tuhan. Tolong supaya kami memiliki hati yang murni. Dan tolong pula jangan sampai kami mudah menghakimi orang lain Tuhan. Berikan kami kasih karunia untuk kami berjalan dalam keseimbangan antara kasih karunia dan kebenaran itu sendiri. Seperti yang Kau inginkan. Berkati umat-Mu supaya dengan demikian kami memiliki suami sejati, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Raja kami itu sendiri. Amin. God lovers, kalau Anda mendapatkan berkat dari tayangan video ini, jangan lupa share, bagikan kepada banyak orang supaya mereka pun diberkati lewat kehidupan Anda. Amin.